Bismillahirrahmanirrahim. 9 Agustus 2025 kita akan mengadakan perjalanan menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Saat ini saya berada di depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu, Desa Onemai, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Saya akan menempuh perjalanan sekitar 26 kilo dari sini menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang bernama Desa Bobong. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi yang nonton di YouTube, bagi yang nonton di TikTok, silakan like dan komentar yang positif. Oke, kita akan melakukan perjalanan. Dan inilah Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu, Desa Onemai, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kapan datang? Saya ke Bobong dulu. Tapi dimulai kontennya dari depan Aliyah. Oke, saya lanjut dulu. Assalamualaikum. Inilah Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Madrasah Aliyah Negeri satu-satunya di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya, jadi inilah bentuk jalan raya antar kecamatan yang melintasi Madrasah Aliyah Negeri. Mohon kepada pemerintah Republik Indonesia agar segera mengangkat status jalan Taliabu menjadi jalan nasional. Sekaligus jalan di depan Madrasah Aliyah Negeri ini kalau bisa harus berstatus jalan nasional. Dan tanaman warga di kiri kanan jalan ini mohon diganti rugi oleh pihak terkait untuk menyukseskan program peningkatan status jalan Taliabu menjadi jalan nasional yang melintasi depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Karena Madrasah Aliyah Negeri itu adalah bagian dari instansi milik pusat atau instansi atau lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka selayaknya lah, seharusnya lah, sebaiknya lah jalan raya di depan Madrasah Aliyah Negeri sebagai lintasan hilir mudiknya para siswa di setiap hari juga diangkat statusnya menjadi jalan nasional. Jangan dibiarkan berlumpur begini. Siswa madrasah adalah bagian dari generasi bangsa, tulang punggung bangsa ini di masa depan. Olehnya itu, mohon segala fasilitas yang terkait dengan proses belajar mengajar, termasuk jalannya siswa, jalannya guru menuju ke sekolah, itu turut diperbaiki dan diperhatikan oleh lembaga-lembaga terkait, misalnya Dinas PU, Kementerian PU itu harus terlibat aktif dan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka menyukseskan fasilitas pendidikan. Apa PLN? Urus apa? Listrik? Urus apa? Oh, cek tiang. Saya kira dari PU tadi mau ukur jalan lagi. Ya, saya sekarang berada di Jalan Rabat Beton Mangkrak yang dikerjakan pada tahun 2022, mangkraknya di 2023 sampai hari ini. Nah, jalannya cuma separuh jalan begini, yang kiri kanan jalan hanya yang ada di depan SMP Desa Salam.
Setiap rumah yang berwarna kuning biasanya rumah mantan pejabat. Apakah pejabat di desa, pejabat kecamatan, pejabat daerah. Mereka inilah yang harusnya bertanggung jawab dengan kondisi infrastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Saya sudah berada di depan Masjid Al-Hijrah Desa Salati dan saya sedang menyusuri jalan off-road atau jalan tanah, jalan yang sama sekali tidak pernah diaspal selama hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Jadi Indonesia telah mengkapling wilayah NKRI begitu luas dan mengambil potensi alamnya, kekayaan alamnya. Ingat, Kabupaten Pulau Taliabu adalah pulau penghasil hutan, penghasil kekayaan hutan yang cukup besar di Provinsi Maluku Utara. Hutan Taliabu pada tahun 70-an itu sama dengan hutan Amazon di Amerika Selatan. Saya ulangi lagi, hutan Taliabu di tahun 60-an, 70-an itu memiliki ukuran kayu, diameter kayu yang sama dengan ukuran kayu yang ada di hutan Amazon di Amerika Selatan. Dan saya, masa kecil saya di tahun 80-an, saya masih melihat itu. Bagaimana kayu-kayu raksasa itu diangkut pakai truk-truk logging. Saya sempat lihat. Tumpukan kayu logging pada masa itu, dari air rata sampai di dermaga Teluk Gele. Dermaga Teluk Gele itu dulu adalah lopon atau lapangan kayu, tempat pemuatan kayu logging. Dermaga perusahaan kayu. Ya, sebelum kemudian setelah itu ditinggalkan oleh perusahaan, dan kepala desa tahun 80-an kebetulan adalah bapak saya, meminta kepada manajer perusahaan TLT yang ada di Keramat untuk menjadikan dermaga Teluk Gele menjadi pemukiman warga yang pada masa itu terlibat aktif dalam pembangunan segala fasilitas umum di Desa Gele secara gotong royong di tahun 80-an. Seperti itu. Ya, tapi waktu itu sebenarnya pembicaranya adalah hak pakai, bukan hak milik. Tapi ya, seiring perkembangan waktu, rapat yang tadinya hak pakai menjadi hak milik. Ya, apa boleh buat, karena rapatnya mungkin tidak tertulis, atau boleh jadi tertulis tapi catatannya hilang. Ya, itulah makanya dianjurkan dalam setiap rapat itu direkam pakai video dan dicatat. Ya, itulah kesalahannya orang tua-tua kita zaman dulu. Ya, apa boleh buat, masih mereka tidak menyadari bahwa akan ada perubahan-perubahan yang tak terduga seperti itu. Jadi biarlah, sudah terlanjur. Sebagian sudah menjadikan itu hak milik dan disertifikasi malah. Saya saat ini sedang melintasi jalan Beringin Salati, Salati Beringin, yang dulu ini adalah area lumpur yang paling panjang dan paling tebal. Nih, di tempat yang saya sedang lalu ini tempatnya lumpur tebal, tapi sekarang sudah mulus, sudah ditimbun dengan baik. Sudah ditimbun dengan baik. Terima kasih kepada semua yang terlibat, dari inisiator sampai para pekerja di lapangan yang menimbun jalan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas segala upaya Anda memperbaiki jalan Beringin Salati. Walaupun belum sampai di Gele dan Lede, ya saya ucapkan terima kasih sedikit pun, sekecil apapun hal yang kita lakukan demi kebaikan bersama, saya ucapkan banyak terima kasih. Cuman kepada kelompok yang berkuasa selama saat ini sudah mau menuju 5 periode, kelompok itu dari satu famili. Jangan pernah Anda lupa itu, bahwa
ada satu kelompok yang berkuasa, entah itu mereka berkoordinasi atau tidak, tapi tidak mungkin tidak berkoordinasi, ya kan? Tidak mungkin mereka tidak membicarakannya. Koordinasi itu kan berbicara tentang infrastruktur Taliabu yang harusnya 8 kecamatan itu sudah terkoneksi dengan jalan aspal, tapi sudah 5 kali pemilihan bupati, baru sebatas sirtu-sirtu atau penimbunan-penimbunan dengan tanah sirtu seperti yang sedang kita lalui saat ini. Untung pada poros Nggele Salati itu ada jalan swadaya melewati depan Madrasah Aliyah Negeri. Kalau tidak, maka kita harus melintasi genangan lumpur yang sangat parah pada jalan poros Nggele Salati. Ya, saya sudah berada di Simpang Ampa, Desa Beringin Jaya. Ini ada 3 unit alat berat yang mengerjakan jalan ini, tapi belum bisa dilanjutkan karena alasannya hujan. Ya, hujan ini kan tidak setiap hari. Ada saat di mana tidak hujan, di mana dump truk pengangkut material itu bisa berjalan. Jalan kemana? Masya Allah. Ya begitulah anak-anak di desa, dari kecil mereka sudah dibiasakan jalan pergi di kebun, bahkan jalan kaki. Ya. Saya sudah melewati jembatan Desa Beringin Jaya, dan dari sini sampai di Desa Bawang ada aspal lapen ini. Aspal lapen ini alhamdulillah, terima kasih banyak, sudah dibersihkan kiri kanan jalannya. Yang tadinya ini rumputnya ini sudah hampir menyatu. Rumputnya ini kemarin sudah hampir menyatu, dan sekarang terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat dalam membersihkan rumput di kiri kanan jalan ini. Nah, sekarang rumputnya sudah dihilangkan. Mungkin dibuka pakai grader ini. Kalau bukan grader ini mungkin loader ini. Alatnya membukanya ini. Sebaiknya pakai grader. Kalau pemerintah daerah menyiapkan grader 2-3 unit, walas, eksavator 2-3 unit, dump truk, ya kan 10 unit dump truk disiapkan. Lalu kemudian seluruh jalan di Taliabu ini dirawat setiap hari. Kerjanya alat berat itu keliling Pulau Taliabu, membenahi jalan-jalan yang rusak. Nah, sekaligus membuka jalan-jalan baru. Gunakan eksavator, harus Pemda memiliki bulldozer minimal 2 unit. Lalu itu semua bekerja secara swakelola. Ya, ini usulan kepada pemerintah daerah untuk meminimalisir anggaran. Jadi semua kerja sistem swakelola atau apa, swadaya namanya, Kak. Pekerjaan-pekerjaan yang harus tidak perlu melewati tender, kalau hanya sekedar kerja-kerja ringan seperti itu kan. Buka jalan ini kerja ringan sebenarnya itu. Cuma kan kita yang mempersulit. Masa perusahaan login bisa buka jalan keliling Taliabu, pemerintah daerah tidak bisa? Kan aneh sekali. Ya, saya sudah berada di Waibua, sebuah sungai yang dikala musim hujan ini terjadi luapan yang sangat luar biasa di sini. Ya, Waibua namanya. Ya, ini seperti inilah ya dimaksud dengan Waibua. Seperti ini. Ini telaga yang kalau musim hujan ini, waduh, genangannya, airnya ya, mungkin sampai 100 meter ke depan itu tenggelam semua, tergenang air semua. Makanya air ini pemerintah bentuk oleh alam ini. Ya, terus dinormalisasi, lalu ditanggul kiri kanan jalan itu, baru dibangun jembatan ini. Bentangannya serebat, ini mungkin bentangan 10 meter ini sudah cukup ini. Seperti itu, agar masyarakat Taliabu tidak menderita dalam waktu yang berkepanjangan di jalan ini. Lihat kasihan orang tua ini, semangat kerjanya luar biasa, muat batang pisang baru melintas di jembatan darurat. Coba bayangkan kalau jembatan itu patah, korban lagi. Masyarakat sudah banyak berjatuhan di jalan-jalan Taliabu ini, tapi kan tidak ada yang peduli. Ya, olehnya itu mohon kepada pemerintah pusat, segeralah bangun jalan nasional dan bantu normalisasi dan tanggul seluruh sungai di Pulau Taliabu, termasuk
utamanya Waibua ini atau Sungai Waibua ini dekat dengan Desa Beringin Jaya ini. Mungkin dari Desa Beringin Jaya kurang lebih 200 atau 300 meter ini. Dekat sekali tempat ini. Di depan sana Desa Bawang, Kasango, Keramat, Kilong, dan Bobong. Saya akan menuju ke sana, ikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bila mana Anda nonton di YouTube. Sebarkan ke teman Anda dimanapun mereka berada. Bagi yang nonton di TikTok, silakan komentar dan like. Oke, ikuti perjalanan ini. Saya akan coba melintas di dalam Sungai Waibua. Saya tidak akan lewat di atas jembatannya. Saya akan coba lewat di sungai, karena sungainya ini nampaknya sudah didangkalkan ini oleh pihak pekerja jalan ini. Dangkal ini bagus kalau kita lewat sungai supaya ban motor kita bersih. Nah, dan ini di bagian ini dulu sudah banyak rumput ini. Di bulan lalu sekarang sudah dibersihkan. Cuma ini tempat yang kalau musim hujan ini seperti danau di sini, dalam. Ini harus ditimbun, tambah timbunnya. Pokoknya dari Waibua sampai di Bawang harus timbun. PLN? Oh ya, PLN. Orang PLN sekarang menggunakan seragam yang sangat bagus ya. Oh, harus begitu. Nah, ini terima kasih di sekitar sini yang tadinya rumput sudah merapat di tengah jalan. Nah, sekarang sudah dilebarkan. Nah, cuma timbunannya ini belum dihamparkan ini. Moga-moga ada panas 2-3 hari segeralah dihamparkan dan timbunan ini harus ditambah. Di sini harus tinggi 1 meter karena ini kalau hujan ini tenggelam tempat ini. Kalau hujan deras selama 2 jam ini tenggelam. Bagaimana? Belum dirapikan timbunannya? Belum Ngapain? Alat masih di dalam kota Bogor. Oh, grader. Iya, mau ada pakai hampar. Oh iya. Tapi mau ditambah timbunannya itu? Dia sampai di situ. Ini timbunan di sini harus tinggi karena kalau hujan tenggelam ini. Iya. Dari Waibua sampai di Liandato saja ini harus tinggi 1 meter. Karena di ujung Gele apa? Salati Beringin itu belum selesai juga. Baru Salatinggele lagi belum. Kalau mau beli pasir tidak bisa ini. Saya suka sana terus, kemarin dulu saya barat di sana. Yuk kak, tidak singgah di rumah. Bawa barang 2 trek kak. Bawa di rumah Di rumah di atas. di atas. Iya. Di warung itu. Iya. Sebentar saya bawa. Bisa kak? Iya. Oh ya boleh, 2 trek saja. Orang kemarin saya ada bikin jalan di atas di Mangga itu. Oh iya kak, so timbun? Ya timbun di situ, saya ambil timbunan di dorong sana. Iya harus begitu, kamu orang trek-trek bersatu timbun lah, karena itu kepentingannya kamu orang. Teman-teman ini separuh tidak mengerti. Tara boleh begitu, nanti saya kasih tahu orang kalau ketemu, kamu orang harus mengerti. Kalau saya ada trek, saya timbun sendiri, saya tali abun bila perlu. Supaya berjalan bebas. Punya mata pencarian tidak bisa, masyarakat minta tolong saya terjadi. Iya kan bayangkan 1 trek berapa kamu orang dapat doi lagi kan. Kalau hari-hari, hanya korban 1-2 trek timbun jalan lumpur, kamu orang dapat doi hari-hari. Kemarin saya di sana sempat 1 kali saja saya suruh anak-anak kesehatan berusaha melihat dan dorong sekutu. Iya, taruh saja timbunan, nanti kan anak-anak mobil-mobil kecil baku bantu barak kasih raip dan pacul. Dong mau pengertian, semua pasti mau asal ada tanah timpunannya. Yang susah ini kalau belum ada. Iya. Kalau ada mobil satu di Beringin juga itu, saya panggil dia itu. Dia bilang, ih, masalah tidak ada yang suruh, bukan tidak ada yang suruh, ini barang kan orang lewat hari-hari. Tidak, ini kan kebutuhannya kita orang. Tidak usah harap pemerintah. Pemerintah ini don tidak mau tahu. Saya panggil dia terlalu banyak komentar, saya bilang biar sih. Ya, kamu orang mulai dulu, nanti yang lainnya pelan-pelan kalau tuh ketemu saya kasih tahu pada orang. Ya, seperti itu. Harus kita mulai dari diri sendiri. Jangan dari orang lain. Tombak usuri orang ini susah, Pak. Iya, kita harus mulai dari diri. Nanti dong lihat tuh. Oh. Saya yo harus begitu. Iya. Mau dapat doi bagaimana kalau tidak mau berkorban? Kemarin saya taruh batu dulu, iya, taruh batu. Iya, bisa. Biar dengan tangan taruh ke sana baru hambur tanah timbunan, baru mobil ke sana kemarin. Lari kosong bola balik.
Berkemarin itu sama dengan Walas itu. saya ada cek eksa di Bakong tanah kapur. Apa itu? Tapi tidak ada eksa. Kalau ada eksa kemarin saya lari. Paling bagus tapi tidak matu sadiki. Karena itu kan tidak ada alat yang lewat jadi saya lari ambil matu biar Di bawah mangga kemudian naik dan turun itu. Itu yang parah saja. Dengan naik dari Salati itu yang memang ya Allah mengerikan jalan itu. Besok beli jalan. Oke, makasih. Luar biasa. Tapi ini akan lanjut nih, toh? Iya, lanjut. Kan sampai lihat rencana ini program, toh? Iya, program sampai di Lede. Iya. Itu di Salati itu mungkin habis tambahan yang kurang-kurang itu baru matu apa. Iya, kan katanya Eman mau di Damato semua. Saya dengar begitu. Matu semua. Tetap akan di Damato, cuma kan maksudnya yang rawan itu Kamoran duluan supaya Kamoran program jualan pasir lancar kan. Dan yang lain bisa meniru itu. Tuh itu terlalu menderita, 5 kali bilang bupati mau jalan di PC ini. Oke, makasih. Oke, makasih. Saya kembali dulu. Ya, ini sudah ada timbunan di jalanan ini. Moga-moga cuaca besok, lusa dan seterusnya bisa kembali membaik. Ya, moga-moga hujannya cukup di waktu malam. Ya, hujan 1-2 jam saja. Ya, untuk menyiram tanaman agar jangan terlalu kering. Karena tali abu juga ini, kalau kita minta kemarau itu berbahaya sekali. Ya, kenapa berbahaya kalau ada kemarau di tali abu? Karena mayoritas masyarakat tali abu adalah petani cengkeh. Cengkeh kalau kemarau mudah terbakar karena cengkeh itu panas dan daun keringnya mudah terbakar. Nah, itu jadi persoalan itu. Sehingga warga Taliabu ketika kemarau sudah mencapai 1 bulan tidak turun hujan, itu mereka sudah mulai was-was itu. Karena sering terjadi kalau panas sampai berbulan-bulan terjadi kebakaran dan tidak bisa dikendalikan. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat untuk menyiapkan fasilitas damkar, fasilitas pemadam kebakaran yang memadai di Pulau Taliabu, dan Provinsi Maluku Utara harus memiliki pesawat amfibi untuk angkutan masyarakat di pelosok kepulauan yang terpencil yang tidak dijangkau oleh bandara, dan sekaligus untuk pemadam kebakaran di kala musim kemarau. Itu penting sekali pengadaan itu. Pemerintah pusat juga harus punya pesawat amfibi itu. Pesawat amfibi yang bisa digunakan untuk masyarakat di pelosok pedesaan. Ya, penerbangan walaupun seminggu sekali untuk daerah-daerah kepulauan terpencil, dan itu disubsidi oleh pemerintah. Kemudian dia juga bisa berfungsi untuk memadam kebakaran hutan, kebakaran perkebunan warga, utamanya kebakaran hutan. Ya, karena hutan kalau terbakar siapa yang pergi bersiram? Siram dari udara. Dan jumlah unit pesawatnya harus banyak. Tidak boleh sedikit-sedikit, harus banyak. Di sini ada pembukaan lahan ini. Tidak boleh sedikit, harus banyak. Pesawatnya harus dibagi setiap provinsi yang memiliki hutan dan kepulauan terpencil itu perlu ada. Kabupaten-kabupaten yang tidak punya bandara harus diladeni oleh pesawat amfibi agar penerbangan dan aktivitas perhubungan transportasi antar daerah terpencil dan daerah yang maju itu bisa berjalan lancar untuk mendukung kemajuan daerah yang berdampak kepada pengembangan ekonomi dan stabilitas ekonomi bangsa. Jangan semata-mata peningkatan pajak terus. Pemerasan itu pun pajak-pajak masyarakat itu. Pemerintah harus pandai berbisnis, pandai menciptakan lapangan bisnis, lapangan usaha, menghidupkan para investor, mengajak para pedagang-pedagang besar untuk berdiskusi bagaimana perdagangannya itu memiliki cabang di mana-mana dan bisa menghasilkan pajak yang besar bagi negara. Itu yang harus dilakukan.
Jadi pajak itu akan meningkat seiring berkembangnya usaha masyarakat, bukan usaha kecil-kecilan yang ada ini dipajak terus. Kayak motor, kasihan, motor cuma 2 rodanya, ban kecil lagi, roda kecil lagi, dipajak setiap tahun. Motor ini kasihan, kendaraannya orang miskin. Kalau bisa, tidak usah dipajak orang kalau hanya punya motor itu. Kalau mobil Anda pajak, ya wajar. Tapi mobil yang bagaimana dulu? Kalau mobil pick up itu kasihan kendaraannya pengusaha kecil itu. Pengusaha miskin kasihan itu. Bahkan trek sekalipun kalau cuma 1 unit orang miliki trek, itu masih tergolong orang miskin. Kecuali treknya sudah banyak, sudah berbentuk PT, ya itu wajarlah Anda pungut pajak pada mereka itu. Ya, mobil-mobil mewah, nah itu wajar dipungut pajak karena kenapa Anda gunakan mobil mewah itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang kaya. Nah, ini terima kasih sudah sampai di sini pembersihan lahannya, pembersihan jalannya. Nah, ini kiri kanan jalan sudah sampai di sini pembersihannya. Ya, moga-moga dilanjutkan. Keliling Pulau Taliabu jalannya harus dirawat dan ditimbun bagian-bagian yang berlumpur, berlubang, agar jarak pandang bisa dilihat dengan baik. Artinya jarak pandang itu bisa dijangkau dengan baik. Jangan di tikungan kita setengah mati melihat kendaraan dari depan, apalagi kalau kendaraan laju, itu bahaya. Di jalan rusak begini ada kendaraan yang laju, yaitu motor jenis trail, CRF misalnya, atau KLX yang tipe-tipe trail itu muncul tiba-tiba dengan kecepatan tinggi, berbahaya sekali. Ya, saya sudah melewati jembatan Daluma dan sekarang menuju ke Desa Bawang. Lihat banyak kolam di jalanan. Moga-moga ini segera ditimbun Damato, timbun pakai tanah Damato, lalu digrader kasih rapi, atau timbun dengan tanah sirtu biasa dulu selain Damato. Ya, sampai di Desa Bawang sana. Ya, karena ini areal ini dulu ditimbun kalau tidak salah oleh PT Belai di tahun 2017 kalau tidak salah jalan ini. Atau bukan 2017, 2007 atau 2006, antara 2006 dan 2007 kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah, tolong diingatkan kalau saya salah, silakan komentar. Nah, tapi timbunannya itu rendah sekali. Rendah sekali. Ini harus ditambah 1 meter timbunannya di sini. Ini harus tambah 1 meter dari atas aspal ini. Ya, dan ditambah lebarnya, lalu kemudian dilapis dengan Damato di permukaannya. Walaupun belum diaspal rapi, kalau bisa ya langsung diaspal lah, kasih rapi kan. Tidak jauh juga ini. Yang rusak ini paling jauh 20 km sudah sampai di Tedoli dari ujung aspal Banai sana. Kalau saya tidak salah itu paling jauh itu kira-kira. Ya, nanti pihak terkait silakan ukur secara manual biar lebih pasti. Tapi perkiraan saya sekitar itu, tidak akan jauh, kurang tidak jauh, lebih juga tidak jauh. Ya. Saya sudah berada di Desa Bawang, salah satu desa di wilayah selatan dari Kecamatan Talawa Barat Laut. Nah, ini desa satu-satunya yang ada gereja di Kecamatan Talawa Barat Laut. Nah, di sini ada saudara-saudara kita penganut ajaran Kristiani. Satu-satunya di Kecamatan Talawa Barat Laut. Tapi di sini di Desa Bawang ini, yang Muslim juga sudah cukup banyak di sini. Yang mualaf juga cukup banyak. Ini sepertinya ada pembangunan
pembangunan rumah atau pembangunan gereja, kita tidak tahu, di desa Bawang. Nah, ini saya sudah berada di depan SD Negeri Bawang. SD Negeri Bawang. Nah, dan saya sudah berada di ujung desa Bawang, wilayah Kecamatan Talayu Barat Laut. Ini sudah ada aspal lapen, tapi sampai di depan sudah putus. Lalu disambung dengan jalan sirtu tanah batu pecah, sirtu batu pecah. Kayaknya batu pecah dari Sulteng. Nah, itu yang paling bagus. Moga-moga pemerintah daerah kita menimbun jalan lingkar Taliabo keliling dengan tanah jenis ini. Nah, ini di depan ini. Nah, itu bukan aspal yang di depan ini. Ini adalah tanah sirtu. Ya, sirtu menggunakan batu pecah dari Sulawesi Tengah. Ya, moga-moga ke depan, walaupun belum diaspal, minimal disirtu dengan tanah seperti ini. Ya, nah ini di depan ini tanah sirtu menggunakan material batu pecah dari Sulteng. Itu yang penting. Di ini jauh lebih baik. Kalau aspal yang cuma pecah-pecah itu lebih baik, ini maksud saya. Ya jelas aspal yang lebih baik. Masa tanah sirtu mengalahkan aspal. Sirtu atau tanah sirtu campur batu pecah dari Sulawesi Tengah. Ini luar biasa bagus sekali. Bagus sekali. Kalau keliling Taliabo dihamparkan tanah sirtu seperti ini, waduh, terima kasihnya luar biasa ya. Ya, bagi warga Taliabo sudah sama dengan jalan tol itu. Biar bukan aspal. Memang alangkah baiknya di aspal lah, supaya benar-benar manusiawi. Kita kan negara yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau di Jakarta di aspal, ya di Taliabo juga harus di aspal, karena keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi seluruh rakyat di Tanah Jawa atau di DKI saja, tidak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalan ini bagian dari keadilan sosial. Segala bentuk fasilitas rakyat itu bagian dari keadilan sosial. Dan segala bentuk-bentuk korupsi, penyelewengan uang negara, bahkan penggunaan uang negara secara resmi yang tidak tepat, itu adalah pelanggaran dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di zaman ini banyak orang berdalih dengan peraturan-peraturan. Peraturan itu mereka yang sengaja desain untuk menghabiskan uang negara bukan pada tempatnya. Contoh, pengadaan mobil dinas miliaran bagi pejabat eselon, itu tindakan kurang ajar, biadab sekali itu. Kenapa Anda mengadakan mobil miliaran untuk pejabat? Kenapa tidak pakai mobil Avanza saja, atau Terios, atau Xenia? Kan banyak mobil yang murah-murah yang harga cuma 100 jutaan, 200 jutaan, pakai itu saja. Kenapa harus yang miliaran? Itu kan kurang ajar itu, biadab sekali. Negara ini masih banyak utang. Anda tahu utang negara banyak, Anda mengeluarkan anggaran yang besar untuk hal-hal yang sifatnya mewah. Negara kita ini harus fokus pada kebutuhan pokok, bukan fokus pada kebutuhan mewah. Biadab itu pelanggaran pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Anda mengajarkan orang tentang Pancasila, tapi Anda sendiri melanggar Pancasila. Anda suruh anak-anak SD menghafalkan Pancasila, 5 sila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ternyata kemanusiaan dan keadilan bagi rakyat Indonesia itu Anda sendiri yang injak-injak. Tidak boleh itu. Ingat, kata keadilan dalam 5 sila Pancasila itu 2 kali diucapkan itu. Pertama adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, ini debu di jalanan ini. Jadi beginilah Taliabo di musim panas. Ini panas baru sehari, kemarin ada hujan ini, tapi debu
Memang jalan sirkuit ini jalan yang berdebu. Tapi daripada berlumpur lebih berdebu. Nah, sekarang ada jalan aspal. Jalan aspal yang baru tapi tidak sampai 1 kilometer jalan ini. Bisa dihitung dari jumlah tiang listriknya. Kalau tidak salah ini hanya 700-an meter ini jalan ini. Sekarang saya melewati jalan aspal. Ya, harapan kita seluruh jalan antar kecamatan di Pulau Talebo di aspal seperti ini. Ini aspalnya sudah mulai rusak, kasihan ini. Diinjak oleh truk angkutan material menimbun jalan poros Liandata Beringin Salati. Itu sudah banyak mengalami kerusakan di jalan ini. Tadi saya lihat ada yang mulai pecah, aspalnya pecah. Ya, saya tidak tahu apakah aspalnya yang tidak sempurna ataukah penggunaan kendaraan yang terlalu berat. Saya tidak tahu yang mana yang benar ini. Yang jelas ini ketika rusak begini, kalau bisa segera dibenahi. Tidak ada masalah rusak. Tapi tolong siapa yang memiliki kendaraan dan merusak aspal ini, tolong benahi aspal ini. Ya, kecuali kalau Anda tidak mampu. Kalau Anda mampu, ya sedapat mungkin berusaha lah untuk membenahi hal-hal yang ada rusak. Nah, itu bagian dari semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini jalan dana alokasi khusus yang dibangun oleh pemerintah daerah hanya batas sampai sini. Selanjutnya ini jalan Jokowi karena dibangun oleh instruksi Presiden Jokowi. Yang ada garis tengah putih ini adalah jalan yang dibangun oleh instruksi Presiden Jokowi di akhir tahun 2023 dan ini pengerjaannya sampai di awal 2024 jalan ini. Nah, ini sampai di Desa Kilong. Saat ini saya berada di perkebunan Banai. Jalan ini sampai Desa Kilong, cuma putus di Desa Keramat karena di Desa Keramat itu ada jalan yang dibangun oleh Gubernur Maluku Utara pada sekitar tahun 2016 atau 2017, sekitar itu. Mohon maaf kalau saya keliru, silakan dikomentari. Tapi ini lihat, rumput sudah mulai naik di aspal. Jalan ini berstatus jalan daerah, dikerjakan oleh Impres. Jalan Impres berstatus jalan daerah. Nah, ini rumputnya sudah mulai masuk di tengah jalan. Belum ada upaya pembersihan. Padahal ini modalnya hanya mesin rumput ini. Gaji tukang paras satu hari itu cuma sekitar 200.000 kalau tidak salah. Setengah hari saja dikerjakan 100.000 dia mau. 2 orang berarti 200.000 kiri kanan jalan. Jalan setengah hari itu cukup jauh itu. Ya. Kalau 10 hari cuma 2 juta anggarannya. Bisa 10 kilometer itu. Satu hari bisa 1 kilometer dihabiskan ini. Atau setengah hari. Pak Meri. Ya, cuma usaha untuk membenahi, membersihkan jalan di Pulau Talebo ya seperti yang kita saksikan dalam video ini. Meskipun rumputnya sudah naik di tengah jalan, tapi tidak mendapatkan perhatian yang baik. Ya. Di sini ada genangan air sepanjang musim hujan dan harus dibangunkan gorong-gorong di tempat itu. Ya, sebelah tadi ada gorong-gorong, tapi di situ juga ada genangan air yang harus dibangun gorong-gorong walaupun cuma lebar 1 meter. Nah, lihat ini, atau dibangunkan got yang bisa mengkoneksi seluruh genangan-genangan air itu. Nah, di sini ada tempat pengambilan tanah timbunan. Oh, ekskavator yang sudah dipindahkan ya. Tidak tahu apakah masih lanjut atau tidak penimbunan jalan Gele Lede dan Liandata Gele itu kita tidak tahu kapan itu dilanjutkan lagi. Alatnya sudah tidak ada di sini. Ya, sekarang saya sudah masuk di Desa Kasango. Ya, sudah berada di Desa Kasango. Sebelah kanan ini banyak pohon cengkeh ini yang ditanam oleh warga.
Ini jambu mente, macam di areal Pondok Pesantren Darul Amanah ada jambu. Ya. Nah, ini sudah Desa Kasango. Di Desa Kasango ini ada jembatan yang amblas atau roboh pada saat pekerjaan jalan ini di awal tahun 2024, akhir 2023. Ini jembatan ini hancur jalan jembatan ini, tapi sampai hari ini belum ada perbaikan. Dari mana? Dari Bogor, ada urusan sedikit. Iya kah? Urusan apa lagi? Ada apa kita salah paham, lokasi baru-baru kerja salah lokasi. Oh. Salah itu dapat panggil di Polres, jadi selesai sudah. Kerja di satu lokasi tidak ada masalah. Oke, makasih. Iya. Jadi ini jembatan Desa Beringin Jaya yang sampai hari ini belum ada perbaikan. Akhirnya masyarakat harus melintas di air. Semua masyarakat, pengendara roda 2, roda 4 harus lewat di air ini. Mengapa? Karena jembatannya amblas dan sampai hari ini belum ada perbaikan. Air ini kalau musim panas kering, kalau musim hujan ini berair, dan ini bisa lebih besar hari ini kalau hujan deras. Ya, oke, kita lanjut kembali menuju ke Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Mana? Oh. Ya, seperti inilah bentuknya. Nah, ini Jalan Impres. Jalan Impres. Sebenarnya Presiden Joko Widodo ingin membangun Jalan Impres keliling Taliabu. Menurut informasi yang saya dapat dari yang mengerjakan jalan ini. Cuma karena pemerintah daerah tidak segera mengganti rugi lahan warga yang terkena dampak. Nah, ya, akhirnya proyek itu batal. Ya. Tahap pertama itu direncanakan dari Desa Kilong sampai di Desa Tikong, itu nyambung, tidak boleh putus. Tapi tim survei yang turun melihat ada rabat beton mangkrak pada poros Beringin Salating Gelelede. Akhirnya loncat langsung ke Tikong. Tikong Todoli. Kemudian mau lanjut lagi dari Todoli ke Lede sudah dibatalkan karena pada saat pekerjaan awal Tikong Todoli sudah mengalami banyak kendala. Kendalanya masalah klasik. Masalah ganti rugi lahan yang kadang cuma 15 juta. Ya, masalah-masalah remeh-temeh yang kecil-kecil tidak segera diselesaikan. Terkesan lambat. Akhirnya apa? Pemerintah pusat membatalkan. Ya, karena pemerintah pusat tidak ingin konflik dengan masyarakat. Harusnya dengan otonomi daerah ini, segala hal yang terkait dengan sengketa lahan di masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan daerah itu diselesaikan secepatnya dengan cara dibayar. Dibayarlah mereka itu. Kalau cuma 15 juta, bayarlah. Walaupun 1 M per orang kan Anda tidak rugi membayar masyarakat Anda. Karena itu bagian dari kesejahteraan masyarakat. Tapi terkesan, jika itu masyarakat yang menerima ganti rugi lahan, ya sepertinya, apalagi kalau masyarakatnya itu adalah yang beroposisi dengan pemerintah daerah, itu dianggap musuh. Dianggap musuh mereka. Itu sudah menjadi hal yang bukan rahasia umum di Pulau Taliabu. Setiap orang yang beroposisi dengan pemerintah daerah itu dianggap musuh. Ya, kalau anaknya PNS mulai dipindahkan ke tempat-tempat yang tersulit, kalau ada jabatannya di non-job, ya. Resiko dari demokrasi yang seperti saat ini, demokrasi yang dipilih masyarakat ternyata seperti itu. Di pilkada menggunakan money politik, itu yang terjadi. Demokrasi di sisi lain adalah solusi bagi terbentuknya pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat, tapi terkadang juga menjadi ajang permainannya para preman dan mafia.
Nah, itu. Dan sepanjang sejarah, semangat demokrasi juga itu banyak mengakibatkan korban jiwa yang besar. Dan naluri semangat demokrasi juga itu, ia melakukan pembunuhan besar-besaran kepada para nabi sepanjang zaman. Demokrasi kan adalah keinginan masyarakat, keinginan umum masyarakat, yang ketika berbenturan dengan perintah sang pencipta alam semesta melalui para nabi, itu mereka kadang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral kepada urusan-urusan Tuhan di muka bumi. Sehingga datanglah berbagai macam bencana yang menimpa umat manusia. Diakibatkan karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan, bencana di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Dan datangnya berbagai macam bencana juga akibat karena kezaliman. Adanya manusia-manusia berwatak jahat yang ingin berkuasa, sehingga Allah mendatangkan bencana yang besar. Seperti itu. Nah, sekarang saya melintasi jalan yang dibangun oleh Gubernur Maluku Utara. Ya, ini jalan ini, jalan yang dibangun oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba. Di jalan ini, beliau pada tahun 2017 itu, kalau saya tidak salah, ingin membangun jalan keliling Pulau Taliabu. Dan di 2006-2007 juga, 10 tahun sebelumnya, PT Bela, saya lupa nama gubernurnya pada saat itu ingin juga membangun jalan keliling Taliabu, tapi ada yang hambat. Saya tidak sebutkan namanya siapa yang hambat. Ya. Yang jelas ada yang adakan pemalangan jalan pasti sehingga proyek itu batal. Nah, lalu kemudian di 2016-17 di zaman pemerintahan Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, jalan ini mau dibangun oleh provinsi Maluku Utara. Seluruhnya ini sudah jejaknya ini yang dikerjakan oleh gubernur, tapi dihalangi oleh Bupati Pulau Taliabu dengan mengeluarkan surat pernyataan bahwa jalan ini beralih status menjadi jalan Kabupaten Pulau Taliabu. Akhirnya gubernur membatalkan proyek ini. Seluruh alat berat yang bekerja di jalan ini dipulangkan ke Ternate atau ke Sofifi atau dialihkan ke daerah lain di 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara yang membutuhkan. Karena Taliabu dianggap tidak membutuhkan lagi. Dan terbengkalailah jalan itu sampai di hari ini. 10 tahun, 2 periode pemerintahan Bupati Aliun Mus, jalan aspal cuma yang kita lalui ini. Ya, adapun ada peningkatan pada poros Keramat Banai tadi sejauh 4 km itu bantuan presiden. Hanya sampai situ. Kemudian di Tikong, kemudian dari bagian-bagian yang rusak antara Keramat dan Kilong. Nah, itu presiden yang bantu pembenahan itu. Ya, kalaupun ada yang oleh bupati yang 2 periode itu cuma sedikit sekali. Sementara kabupaten tetangga kita, Kabupaten Banggai Laut, sebelah depan Pulau Taliabu, sebelah barat depan Pulau Taliabu, ada satu kabupaten yang mereka bersama Pulau Taliabu di sebelah barat Pulau Taliabu, namanya Banggai Laut, Kabupaten Banggai Laut. Satu periode aspal jalan 350 km. Bahkan dia saat ini sudah punya bandara. Yang dikerjakan dari zaman itu, bandara sudah diusulkan dari zaman itu. Dari sekitar tahun 2016-17 atau 2018-19. Nah, saat ini mereka sudah punya bandar udara, Banggai Laut. Taliabu sampai hari ini tidak ada bandara. Sampai hari ini. Karena ada upaya pembangunan bandara tapi justru dikorupsi. Dan masuk penjara. Di zaman pemerintahan Bupati Kepulauan Sula, ketua DPR-nya dan bupatinya dua-dua masuk penjara. Kasus bandara yang dibangun di Fangu, Bobong,
Dusun Pangahu, kalau saya tidak salah. Saya sudah berada di Desa Meranti, di depan atau sekitar Madrasah Nurul Ilmi dan Taman Wisata Teluk Meranti. Ya, di depan ini, sebelah kanan saya ini Taman Wisata Teluk Bakau Meranti Jaya. Nah, ini saya sudah berada di seputaran Desa Meranti menuju Desa Kilong. Di depan sana ada gunung, sebelah kanan itu semuanya Damato. Nah, sebelah kanan ini gunung ini semua Damato. Biar timbun jalan keliling Taliabo, tidak akan habis tanah Damatonya. Andai kata pemerintah daerah beli gunung Damato itu dari para pemiliknya, timbun jalan keliling Taliabo, tidak akan habis itu Damato. Habis semua lumpur di Pulau Taliabo, Damato tidak akan habis. Sangat banyak material jalan di Taliabo, sangat banyak. Tapi sudah 5 kali pemilihan bupati, kondisinya masih seperti yang kita saksikan di dalam video ini. Ini aspal provinsi, bukan kabupaten punya. Yang saya lewat ini aspal dari Gubernur Maluku Utara di tahun 2016-17. Sebelah kanan saya ini ada perusahaan pemecah batu yang alatnya lengkap, ada grader yang sangat baru, tapi tidak dimanfaatkan untuk membangun jalan pada poros Gelelede yang saat ini bermasalah. Ya, itu kan bisa sebenarnya itu. Biar cuma timbun Damato kan sudah cukup baik gitu, dibanding sama sekali dibiarkan berlumpur. Timbun tanah Damato jauh lebih baik daripada dibiarkan berlumpur. Ya, ini saya sudah berada di seputaran Desa Meranti Jaya. Ya, seperti itu. Nah, di depan ini adalah Gunung Damato. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sebarkan ke sosial media Anda bagi yang nonton di YouTube. Nah, jadi saat ini saya masih berada di poros Meranti Jaya Kilong. Nah, di depan ini ada simpang 3 ya. Kalau lurus itu, ini termasuk simpang 4 sebenarnya. Lurus itu ke daerah Damato. Kanan juga ini ke tempatnya Damato. Ini gunung sebelah kanan Damato semua. Ya. Andai kata pemerintah daerah beli gunung itu untuk timbun ini jalan PC di Taliabo seluruhnya. Oh, selesai ini. Selesai PC di seluruh Taliabo. Ya, tidak mesti harus aspal. Aspal itu yang paling penting adalah tanjakan seperti ini. Nah, ini. Kenapa tanjakan ini harus aspal? Karena tanjakan walaupun di Damato dia akan terbelah. Di Damato dan kiri kanan jalannya ditanggul ini, tebing-tebing begini, kalau bisa ditanggul. Lalu setelah diaspal, bahu jalannya ini harus dirabat beton sampai di tanggulnya itu. Rabat betonnya agak miring ke tanggul itu. Begitu kiri kanan jalan. Nah, jadi jalannya ini membentuk belakang Totoruga, bahu jalannya miring sedikit ke arah tanggul. Nah, gunungnya ditanggul, di tembok. Nah, kemiringan itu sudah menjadi got itu. Tidak harus bikin got. Jadi tidak ada proyek got lagi. Nah, mudah-mudahan saran ini bisa diterima oleh pihak terkait demi untuk kesejahteraan masyarakat Pulau Taliabo. Bukan untuk saya sendiri, saya punya motor ini kasihan. Motor tua, jelek,
Tapi alhamdulillah atas nikmat Allah saya sudah diberikan motor ini, saya bisa kemana-mana dengan motor ini. Ya, nah, saya punya harapan ini, yang penting masyarakat Taliabu semua senang, tidak lagi mengeluh dengan jalan. Nah, ini macam penurunan seperti ini kiri kanan jalan kalau bisa ditanggul dan kiri kanannya dirapat beton agar terlihat lebar, jangan rumput seperti ini. Ya, dan rumputnya kalau bisa diparaslah, kasih pendek, jangan disemprot. Di tanjakan, di kemiringan tidak boleh semprot rumput karena akan mengakibatkan longsor. Harus dipangkas pakai mesin potong rumput. Ya, tidak boleh disemprot dia kalau di pinggir jalan, harus dipangkas pakai mesin. Kalau disemprot tanahnya akan terkuras oleh hujan, terutama kalau di tanjakan. Kalau di medan yang rata tidak apa-apa disemprot, tapi tanjakan tidak boleh. Ini saran, pendapat, usulan yang baik, usulan positif kepada semua pihak yang terkait agar kita semua sejahtera. Ya, jalan kita menjadi baik. Itu manfaat dan tujuannya. Bukan untuk supaya mencela sekelompok orang, tidak. Saya tidak punya kepentingan mau cela orang, malah dosa sebenarnya. Semua keluhan yang ada dalam video ini demi kepentingan dan kesejahteraan umum, baik warga Taliabu maupun pendatang yang melintas di jalan ini. Semua umat manusia yang membutuhkan jalan ini. Nah, ini mobil tadi dia melewati saya karena di jalan aspal. Ketika di jalan yang bergelombang begini ya tidak bisa, karena jalan begini ini kendaraan roda 2 ini atau roda 4 ini tidak bisa melaju. Ya. Dulu di tempat ini hancur jalannya. Ini poros Meranti Jaya Kilong. Jalan inilah yang pernah saya viralkan di siaran TV nasional. Dan sekarang dibenahi oleh Presiden Joko Widodo melalui Impres tahun 2023. Berawal dari sini, semua berawal dari sini. Kalau ada yang mengatakan ini adalah gagasan murni pemerintah daerah, omong kosong. Kalau mereka punya gagasan, mereka akan bangun seluruh Taliabu. Ini saya yang viralkan ini di sekitar tahun 2003 awal. Dikerjakan di tahun 2003 akhir. Ini jalan ini sudah. Di seputaran Desa Kilong sudah ini. Nah, lihat ini, kalau pemerintah daerah punya niat baik untuk betul-betul mau perbaiki jalan ini rumput ini sudah diparas. Ini lihat ini, sejak di aspal jalan ini sampai hari ini rumput ini tidak pernah diparas. Padahal gaji orang paras rumput itu paling tinggi 200.000 satu orang. Satu hari bisa 1 kilometer dia jalan itu, atau 2 kilometer, atau mungkin 3 kilometer jalan paras rumput. Kalau ada yang paras ini biasa pemilik kebun, ini bukan pemerintah daerah. Nah, ini sudah mulai lubang ini, tidak ada yang perbaiki, padahal campurkan semen satu sak itu selesai. Tidak ada yang mau benahi itu. Ya, lihat ini rumput ini. Sudah masuk di tengah jalan. Sementara di balik, di atas bukit sebelah kiri saya ini kantor bupati. Cuma kantor bupati itu sudah tidak digunakan karena orang tidak bisa berkantor di gunung yang tinggi sekali itu dan tanjakannya aduh tajam sekali. Kalau pakai motor metik begini penurunan, wah bahaya, bisa kecelakaan kita karena penurunannya tajam dan jauh sekali. Sebelah kiri ini bukit, di puncaknya itu kantor bupati. Nah, ini tanah-tanahnya tanah-tanah sirtu semua ini yang bisa digunakan untuk menimbun jalan-jalan lumpur di Pulau Taliabu. Tanah-tanah mengandung batu. Nah, jadi kan semangat untuk membangun itu saya lihat macam sangat lemah sekali. Ya, saya sudah berada di Desa Kilong. Nah, ini yang dimaksud dengan Desa Kilong. Aspal Impres ini hanya dari Kilong ini ke Banai tadi. Banai Kilong. Nah, Banai itu sudah masuk wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut. Baru mau sedikit, belum jauh. Baru mau 1 desa. Ya, masih ada 4 desa yang belum diaspal. Di wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut pada jalan poros
antar kecamatan. Nah, ini SDN Kilong, SD Negeri 1 Kilong. Ya, di depan ini simpangan menuju kantor bupati, belok kiri kantor bupati yang baru tapi tidak digunakan karena konstruksinya kasihan bocor. Lurus ini ke Bobong dan kanan juga ini ke Bobong lewat jalan protokol. Nah, ini jalan protokol. Ada 2 cabang menuju Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Bobong itu ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Nah, di sebelah kanan saya itu ada gunung, sudah itu Gunung Bakung, Gunung Dena, Gunung Bakung atau Tanjung Dena itu yang sana. Nah, itu sudah meletus semua. Satu gunung itu sudah meletus semua. Saya yakin tidak akan habis itu gunung timbul jalanan keliling Taliabu. Tidak akan habis. Jadi saya tidak tahu apakah pemerintah daerah Pulau Taliabu ada keinginan untuk menimbun jalan itu atau tidak. Saya tidak tahu. Kita tidak tahu sama sekali. Ya, faktanya dari 8 kecamatan baru 2 kecamatan ada jalan aspal. Itu pun ada intervensi dari Impres. Kecamatan Taliabu Barat dan Kecamatan Taliabu Utara. Itu. Jadi Impres kemarin itu difokuskan di 2 kecamatan yang sudah ada aspalnya. Bukan di 6 kecamatan yang sama sekali belum ada aspalnya itu. Nah, ini sudah berada di Desa Bobong. Sekarang saya sudah berada di Desa Bobong. Ini ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Saya berada di depan kantor inspektorat, tapi kantor apa namanya, kontrak. Nah, program saya hari ini ke ibu kota ini untuk cari ubi keladi. Ya, cari keladi atau apa namanya, kastela ya. Kastel atau apa namanya, ubi jalar kan? Ya, sebangsa kaladi lah. Karena saran dari Dr. Cahyono dari kedokteran holistik Indonesia untuk kita mengurangi mengkonsumsi nasi atau beras. Kita dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi ubi. Ya, di depan ini ada bendera merah putih. Ini bendera dari depan kantor Kemenang. Tapi bulan ini bulan merah putih, di bulan Agustus. Nah, ini kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Pulau Taliabu. Nah, ini ada jembatan yang sudah amblas, tidak segera dibenahi. Jembatan Desa Pangahu. Ya, saya sudah di jalan protokol Simpang 4 Desa Pangahu depan nasi kuning Mama Iis. Dan sekarang sudah berada di depan apotik Mutia Farma. Jalan ini baru diaspal ini, tapi saya perhatikan sudah mulai rusak, utamanya sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ini kayaknya belum. Ya, tidak tahu seperti apa konstruksinya, tidak tahu kenapa begitu cepat ya mengalami rusak. Sudah di periode ini mungkin sudah 2 kali rehab, tetap rusak. Sebelah kanan kantor Peramil, sebelah kiri adalah rumah makan yang berjejer. Ada bakso, ada nasi campur, ada lalapan.
Di depan kiri adalah Madrasah Sanawiyah Swasta Desa Keramat, sebelah kanan kantor PLN Bobo. Ini Madrasah Sanawiyah dan Ibtidaiyah Nurul Ummah. Depan kiri ini kan rumah jabatan Bupati Pulau Taliabu. Nah, di depan sana, depan sebelah kiri ini rumah-rumah para pejabat Pulau Taliabu. Ya, saya akan berbelok ke kanan. Nah, berbelok ke kanan. Depan penginapan Saliwati, penginapan Asaum. Penginapan apa ini Asaum? Nah, ini Masjid Raya Bobong depan kanan. Mereka senang mengecat masjid pakai warna kuning. Orang pejabat juga rumahnya warna kuning. Sebelah kanan rumah mewah milik Bupati Pulau Taliabu, Ali Mus, Bupati Demisioner. Ini simpang 4 depan Rujak. Bukan Rujak, rumah pribadi. Apa namanya? Kediaman. Sebelah kiri Taman Kota Bobong yang kurang terawat. Saya akan menuju ke Pasar Bobong. Ini di depan ini adalah gerbang Desa Wayu. Kita masuk di gerbang Desa Wayu. Kita singgah dulu sebentar. Depan ini banyak mobil parkir. Ini bengkelnya Pak Alat Andra, bengkel mobil di Bobong, bengkel satu-satunya. Bengkel satu-satunya di Pulau Taliabu, bengkel mobil. Mungkin ada yang lain tapi yang saya lihat banyak mobil parkir di depan ini, bengkel ini, bengkelnya Pala Tandai. Untuk Kabupaten Pulau Taliabu ini bengkel mobil yang cukup familiar. Ada lagi satu di Fangahu tapi saya lihat macam kadang tutup, sering tutup. Desa Fangahu ini desa pemekaran dari Desa Bobong. Dulu semua namanya Bobong ini, tahun 80-an semua namanya Bobong. Nah, depan ini simpang 4, saya belok kiri menuju Pasar Wayu. Jadi ini Wayu, Desa Wayu ini pemekaran dari Desa Bobong. Anjungan Bobong Wayu, ditulis Bobong Wayu. Tidak mau hilangkan nama bobongnya. Oke, saya sudah berada di Desa Wayu, Pasar Wayu. Oh, salah tadi, harus belok kanan untuk cari keladi. Ya, coba saya menuju ke arah utara dulu. Siapa tahu ketemu penjual keladi di sebelah utara pasar. Biasanya di sekitar sini ada yang jual keladi juga. Keladi saja atau ubi jalar tidak ada? Saya cari ubi jalar dulu ya. Coba cek di sebelah. Oh, ini ada juga ini. Oh, ini ada ubi jalar keladi. Iya. Ya, alhamdulillah saya sudah ketemu dengan penjual keladi. Keladi pisang. Assalamualaikum, Bu. Ada pepaya juga.
Ini apa ini namanya? Hah? Kalau ini? Ini keladi. Ini? Ini batatas. Patatas ini apa orang bilang istilahnya? Kastela bukan? Berapa satu tampaknya? 20, ini 50. Ya, kasih jangan. Ini saja 20, dan ini juga 20. Ini. Berarti berapa? 40. Iya. Kalau 50 ada tambahan. Enggak ada. Oh, enggak ada tambahan. Sudah di sana dia. Oh, gitu ya. Kita diantar bawa saja yuk. Ya? Saya ganti yang ini, tadi dia sudah kering. Oh ya. Tapi saya isi juga ya. Iya, boleh juga. Ibu tambah-tambah juga boleh. Keladi. Terus Ya. Itu saja, Bu. Itu saja. Jangan terlalu banyak. Ya, anjuran dokter sekarang harus berbanyak makan keladi, ubi jalar. Ya. Kurangi makan nasi kata dokter. Jangan tunggu nanti sudah kena penyakit gula baru makan keladi. Mulai sekarang dikurangi. kalau sudah kena baru makan. Iya, biasakan makan keladi dengan ubi. Ini apa ubi apa namanya begini? Di jalan. Ubi jalar tuh? Ya, ini harus biasakan makan ubi jalar. Jangan biasakan makan nasi. Apalagi beras sekarang mahal, Bu. Berapa 1 kilo? Beras sekarang? Berapa? 12? 12 atau 17? Hah? 17 kalau saya. Nah, sekitar yang 12. Saya tidak pernah beli yang itu. Iya, makan ini Ibu, makan keladi saja. Tidak, maksudnya saya beli yang karung. Per karung. Seberapa 1 karung sekarang? Yang karung besar itu sudah 780. Masya Allah, 780.000, hampir 1 juta harga beras. Bahaya. Tambah mahal. Wah. Harusnya beras itu disubsidi oleh negara karena itu makanan pokok bangsa Indonesia. Tambahkan kalau sudah begitu. Kita tidak tahu ini keadaan begini. Itu kesalahannya masyarakat. Kenapa pilih presiden yang tidak peduli dengan makanan masyarakat? Hanya cerita mau kasih makan gratis, malah beras dia naik harganya. Ya, oke lah begitu. Oke Bu, makasih ya. Makasih. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke tempat peristirahatan. Perjalanan yang membuat kita kelaparan. Perut menjadi kosong. Kita menuju dulu ke penjual nasi kuning. Oh, kita makan nasi kuning di sini dulu. Nasi kuning di sini atau di mana Bapak sih? Tadi Mama Isa aja. Oh, Mama Isa. Nasi kuning juga sebenarnya. Oh, habis. Ya, ini arah Pantai Bobong. Oh, ada kapal. Kita hari Sabtu. Oh, Elizabeth, kapal Elizabeth. Itu Elizabeth. Kita masuk di dermaga Teluk Bobong. Kita mampir sebentar. Ini dermaga nasional. Dermaga ini diawasi oleh Saban dan dari Dirjen Perhubungan Laut Pusat, Kementerian Perhubungan Laut. Ini dermaga tertua di Pulau Taliabu yang sudah dibangun dari tahun 80-an. Saya masih SD so ada dermaga ini, bukan dermaga pemerintahan zaman ini. Di dermaga yang sudah dari zaman Soeharto.
Apa kabar? Suasana dermaga Bobong. Mana? Oke. Kesibukan warga Kecamatan Talebo Barat kalau kapal dari Sulawesi Tengah sedang bersandar. Hampir seluruh kebutuhan warga Pulau Taliabu itu disuplai oleh Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya dari Luwuk Banggai. Ya, olehnya itu seharusnya pemerintah pusat itu merubah sistem administrasi pemerintahan di Pulau Talebo menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Timur. Ya, ini wacana pemekaran Sultim itu mestinya digabungkan dengan Pulau Taliabu, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat Pulau Taliabu itu sangat terjalin erat dengan Luwuk Banggai, ya. Luwuk Banggai Sulteng. Jadi sarana transportasi laut antara Pulau Taliabu, Maluku Utara sampai di ibu kota provinsi itu harus terkoneksi antara Sofifi, Ternate, Sula Taliabu dan Provinsi Sulawesi Tengah, namanya Luwuk Banggai. Ya, harus terkoneksi dengan baik. Nah, karena memang seluruh aktivitas ekonomi di Pulau Taliabu, saya tidak katakan seluruh ya, hampir seluruh itu terhubung dengan Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Dan itu tidak bisa dihentikan. Entah sampai kapan saya tidak tahu. Selama infrastruktur Taliabu mau seperti ini, maka sulit melepaskan ketergantungan warga Taliabu dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Untuk membuat Taliabu mandiri, ya, nomor satu, jalan harus seluruhnya terkoneksi, seluruh desa dan kecamatan. Kemudian jembatannya harus bagus supaya aktivitas perdagangan kontainer dari pelabuhan Amping atau Desa Talo sampai di seluruh pedesaan Pulau Taliabu itu bisa dilintasi oleh truk pengangkut kontainer. Itu salah satu faktor utama untuk membangun kemandirian ekonomi di Pulau Taliabu. Jika itu tidak dilakukan, omong kosong, mustahil. Mustahil menciptakan kabupaten yang mandiri secara ekonomi. Dan kemandirian ekonomi itulah yang berdampak kepada kemandirian pendapatan daerah secara keseluruhan. Jadi bila mana ada pemerintah daerah yang tidak mampu memicu pertumbuhan ekonomi warga, ekonomi rakyat, maka bisa dipastikan seluruh kebijakannya itu omong kosong. Nah, ini jalan aspal yang masih baru sudah berlubang, sudah retak. Nah, ini retak. Aspal masih baru sudah retak. Nah, ya, ini retak semua ini. Ini karena diserahkan kepada kontraktor yang tidak profesional. Mutu pekerjaan tidak terawasi dengan baik. Ini pusat kota Bobong, pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, saya mampir dulu di rumah makan Mama Iis, rumah makan nasi kuning. Alhamdulillah. Nasi kuning. Oke, mampir dulu makan nasi kuning di rumah makan Mama Iis, Desa Fangahu, Bobong, Taliabu.
Ya, kita mampir dulu. Nah, makan nasi kuning di rumah makan Mama Iis. Dusun Fangahu, Desa Bobong, Pulau Taliabu. Ya, di sini ada teh panas, es teh, extra jos, macam-macam. Nasi kuning komplit, nasi kuning ikan tambah telur, nasi kuning ikan. Rumah makan Mama Iis, halal enak, higienis. Ayo. Rugi kalau tidak mampir di sini. Ya, di tempat kita sering mampir makan nasi kuning di sini. Oke, ditunggu kehadirannya mampir makan di rumah makan Mama Iis. Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
Alhamdulillah kita sudah selesai makan nasi kuning di rumah makan Mais. Sekarang kita mampir di bengkel Berkah Motor, bengkel Berkah Motor. Ya, berhubung sadel motor tidak bisa dibuka, tadi saya sudah sampai di pedagang bensin eceran di depan kantor Kemenak Pulau Taliabu. Kantor Kemenak Kabupaten, di sana di depannya itu ada penjual BBM jenis Pertamax. Ya, saya mau isi tapi sadel tidak bisa dibuka. Padahal nasi kuning sudah tergantung di sana itu untuk logistik di perjalanan menuju ke Kecamatan Telaga Barat Laut berjarak 26 km dari ibu kota kabupaten. Kita mampir dulu di bengkel Berkah Motor. Ya, ini salah satu bengkel terbaik di Dusun Fangahu, Desa Bobong, ibu kota kabupaten Pulau Taliabu, dan dikerjakan oleh para mekanik handal yang terbaik dan juga terganteng se Pulau Taliabu. Ini sementara pemasangan kampas koplen motor CRF 150L. Ya, luar biasa. Ini kreativitas anak muda di Pulau Taliabu yang berkembang di setiap desa akibat jalan yang semakin hari semakin berlumpur. Tapi moga-moga ke depan makin hari makin teraspal dengan baik. Dan usulan jalan nasional lingkar Pulau Taliabu segera dieksekusi oleh Presiden Prabowo. Karena Indonesia bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang juga punya hak yang sama mendapat perlakuan sebagaimana daerah lain. Ya, negara yang berdasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Taliabu salah satu di dalamnya yang harus disejahterakan secara adil dan merata. Ya, kasihan motornya kita, kasihan cuma motor, ya motor ala kadarnya, kasihan ini. Sudah motor bekas rusak lagi. Ya begitu sudah. Tapi harapan kita tetap moga-moga jalan semua diaspal dengan baik, walaupun yang menikmati itu adalah mereka yang punya kendaraan roda 4 yang mewah. Oke, ditunggu di bengkel Berkah, Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat.